Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan digunakan. Jadi kalau Ibu udah salah, ini Nabila dari kelas 12 IPS. Iya, Bu. Nah, apa kabar Nabila? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi sebelum Nabila calon BK ini, tadi di kelas belajar apa? Tadi saya belajar bahasa Inggris. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya saya belajar geografi. Nabila suka geografi? Kurang suka, Bu. Kurang suka, kenapa kurang suka? Karena terlalu ribet menurut saya. Nak kira sudah pernah belum masuk ke ruang edukasi? Selama ini belum pernah. Belum pernah ya. Kemudian Kira sudah tahu belum tujuan ibu memanggil Kira di sini? Belum tahu. Jadi tujuan ibu menyuruh teman Kira memanggil Kira di sini itu karena ibu mendapati sebuah laporan bahwa Kira ini telah melakukan sebuah pembulian terhadap salah satu siswa di sekolah ini. Jadi pertemuan kali ini bertujuan untuk melakukan konseling individual. Nafira sudah pernah melakukan konseling individual belum? Belum pernah. Baik Nafira, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Jadi konseling individual sendiri ialah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau dari Ibu kepada seorang konseli yang sedang mengalami masalah agar dapat mengatasi masalahnya sendiri dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, kemudian proses konseling ini dilakukan melalui beberapa pertemuan secara rahasia oleh konseli dan konselor. Jadi begitu ya konseling individual. Nah, kemudian perlu Nafira juga ketahui bahwa ketika Nafira mengalami sebuah kesulitan atau permasalahan, Nafira bisa datang ke ruang BK ini untuk meminta bantuan kepada ibu. Tapi saya takut Bu, karena yang saya dengar kalau kita cuma di BK itu guru BK-nya akan menjelaskan dengan seperti itu. Soal itu, jadi Nafira tidak perlu khawatir karena dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini menjamin semua rahasia Nafira tidak akan terbuka. Jadi Nafira tidak perlu ragu ataupun takut jika rahasia Nafira akan tersebar. Baik Bu. Baik, sebelum kita membahas permasalahan Nafira, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan tersebut. Nah, kira-kira apakah 30 menit itu cukup untuk membahas masalah Nafira? Saya rasa sudah cukup. Kemudian mengenai posisi duduknya, apakah ingin di samping ibu atau berhadapan saja? Saya berhadapan saja. Baik, jadi ibu anggap Nafira sudah siap ya mengikuti proses konseling kita. Baik, jadi sekarang coba Nafira tarik nafas sebanyak 3 kali, terus hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Baik, sekarang sudah relax ya. Baik, jadi sekarang silahkan Nafira ceritakan kronologi permasalahan yang telah Nafira lakukan. Jadi awalnya Bu, saya cuma bercanda. Iya Bu, tapi teman saya ini tidak pernah melawan ketika saya bercandain Bu. Jadi saya berakhir membulinya. Iya, jadi kira-kira apa yang menyebabkan Nafira melakukan pembulian kepada salah satu teman? Ya, karena dia sabar sekali Bu, tidak ada perlawanan begitu. Jadi saya suka membulinya. Ditambah lagi Bu, saya kesal sama dia Bu, karena saya menyuruh untuk mengerjakan bidang saya, tapi dia tidak melakukannya Bu. Jadi kamu membulinya karena dia tidak melakukan perlawanan, kemudian kemarin dia tidak mengerjakan tugas kamu. Kemudian apakah ada penyebab lain yang menyebabkan kamu membuli salah satu teman? Kira-kira ada penyebab saya. Sudah berapa lama kamu membuli teman? Seingat saya kurang lebih 2 minggu. Kemudian biasanya kamu melakukan pembulian itu dalam bentuk apa? Biasanya saya hanya menjadikan bercandaan Bu, untuk jadi bahan tertawaan di kelas.
Nah, kemudian apakah masih ada bentuk lain pembulian yang pernah kamu lakukan? Kemarin karena saat kesal Bu, saya sempat sampai mau berbicara. Jadi kamu awalnya melakukan pembulian karena hanya menganggapnya candaan. Kemudian kamu merobek buku dari temanmu itu. Iya, Nah, kalau itu boleh tahu siapa nama orang yang kamu bully itu? karena saya itu bisa kenal. Baik, kalau ibu tidak salah, Zahra teman kelas kamu kelas 12 IPS. Iya, Baik, jadi ibu dapat simpulkan dari cerita yang kamu sampaikan tadi bahwasanya kamu melakukan pembulian kepada salah satu temanmu yaitu Zahra kelas 12 IPS. Jadi awalnya kamu hanya menjadikannya bahan candaan, tapi karena Zahra tidak melakukan perlawanan, akhirnya kamu berakhir membulinya. Apa benar begitu? iya begitu. Baik. Sebelum Nafira melakukan pembulian kepada Nak Zahra, apakah Nafira sudah pernah melakukan pembulian sebelumnya? Belum pernah Bu. Baik, belum pernah. Baik, jadi di sini Ibu ada salah satu metode, namanya itu MBTC. Nah, apakah Nafira ingin melakukannya? Boleh. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Jadi Ibu meminta Nafira membayangkan kalau kursi Ibu ini ialah sebuah kursi kosong. Nah, kemudian Ibu meminta Nafira memejamkan matanya. Nah, kemudian bayangkan orang yang di kursi kosong ini ialah Nak Zahra yang telah kamu bully. Nah, bayangkan bagaimana perasaan Nak Zahra yang telah kamu bully, bagaimana perasaan takutnya ketika bertemu dengan kamu. Kemudian bayangkan juga bagaimana keadaan mentalnya dan rasa sakit yang telah dialami. Nah, sekarang silakan Nafira buka kedua matanya. Dan kemudian bagaimana perasaan Nafira sekarang? Saya merasa sedih Bu, pasti Zahra takut ketemu sama saya Bu. Karena sekarang Nafira sudah merasakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan itu ialah perbuatan yang salah. Apakah Nafira masih ingin melakukan kesalahan yang sama? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Apakah sekarang Nafira sudah sadar bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan? Sekarang saya sadar bahwa yang saya lakukan itu salah. Apakah Nafira ingin mengulangi kesalahan yang sama? Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, karena saya sudah merasakan bahwa saya pasti sangat sedih ketika saya itu. Baik. Karena Nafira sudah sadar dan mengakui bahwa yang telah dilakukan itu ialah sebuah kesalahan, nah kira-kira tindakan apa yang Nafira akan lakukan untuk mengatasi masalahnya? Yang saya lakukan, Bu, saya akan meminta maaf kepada Zahra Bu. Lebih sekali Nafira karena Nafira sudah ingin bertanggung jawab atas permasalahan yang telah dilakukan. Ya, Bu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara meminta maaf kepada Zahra Bu, karena setiap saya mendengar dia pasti akan bersakitan. Baik, jadi Ibu punya sebuah saran. Jadi saran dari Ibu itu, Nafira boleh melakukan pendekatan secara perlahan kepada Nak Zahra. Kemudian Nafira juga boleh membawakan makanan favorit Nak Zahra dan meminta maaf kepada Nak Zahra dan mengakui segala kesalahan Nafira. Kemudian katakan bahwa Nafira ini sangat menyesal atas perbuatan itu. Tetapi Nafira juga perlu komitmen terhadap perbuatan Nafira ini untuk membuat Nak Zahra lebih percaya terhadap apa yang telah dilakukan Nafira. Baik, saya akan melakukan. Baik Nafira, tetapi ketika Nafira malu untuk meminta maaf langsung kepada Nak Zahra, Nafira boleh menuliskan permintaan maafnya melalui sebuah surat, kemudian meletakkan di atas meja Nak Zahra beserta dengan makanan favoritnya. Mengeluarkan saran dari Nah, selain dari permintaan maaf tersebut, Nafira juga perlu memperbaiki pola pikirnya. Nah, di sini Ibu ada sebuah saran. Apakah Nafira ingin saran dari Ibu? Jadi di sini Ibu ada sebuah video mengenai cara mengelola emosi dan juga Ibu ada saran film mengenai dampak dari bullying. Nah, di
situ Nafira boleh mempelajari mengenai dampak dari bullying dan juga bagaimana seharusnya kita berperilaku. Baik. Nah, sekarang bagaimana Nafira dengan langkah-langkah yang telah Ibu berikan kepada Nafira? Saya sudah melakukan semua saran dari Ibu dan alhamdulillahnya Bu, sekarang saya sudah berteman baik dengan Zahra. Baik, bagus sekali ya perkembangannya. Nah, kira-kira kalau Ibu boleh tahu bagaimana cara Nafira melakukan langkah-langkah tersebut? Jadi begini Bu, setelah mengetahui bahwa Zahra suka nasi goreng, saya membuatkan nasi goreng dari rumah Bu. Terus sebelum Zahra masuk kelas, saya menaruh nasi goreng tersebut di mejanya dan menuliskan surat Bu. Tidak lama dari itu Zahra melihat nasi goreng yang saya buatkan, lalu Zahra menghampiri saya Bu. Dan itu saya meminta maaf kepada Zahra dan Zahra pun memaafkan saya. Dan buku dan film yang Ibu tawarkan pada pertemuan sebelumnya itu saya juga sudah baca dan sudah nonton. Baik, bagus sekali ya langkah-langkah yang telah diterapkan. Kemudian dalam menerapkan langkah-langkah ini apakah ada kendala dalam melakukannya? Sepertinya tidak ada kendala Bu. Baik, kalau begitu Ibu ingin meminta tolong kepada Nafira untuk mengisi sebuah LKPD dari Ibu. Baik Bu. Ini Bu sudah selesai. Baik. Baik, jadi karena perubahan Nafira sangat nampak dan Nafira juga kelihatannya sangat ingin berubah, Ibu sangat mengapresiasi atas usaha Nafira. Kemudian Ibu harap Nafira tetap optimis dalam mengelola emosinya melalui membaca buku. Kemudian apabila Nafira mengalami suatu masalah lagi, Nafira boleh datang ke ruang BK untuk meminta bantuan kepada Ibu ya. Baik Bu. Nah, berhubung sesi konsul kita akan berakhir, jadi Ibu simpulkan saja ya pertemuan kita. Jadi awalnya ini Nafira melakukan pembulian kepada salah satu siswa yaitu Nazahra teman kelasnya sendiri. Tetapi karena Nafira menyadari bahwa perbuatannya ini ialah sebuah kesalahan, maka Nafira melakukan beberapa tindakan untuk merubah perilakunya untuk berteman baik kembali dengan Nazahra. Dan sekarang Nafira sudah berteman baik dengan Nazahra karena usaha sendiri Nafira. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Baik, sama-sama ya Nafira. Jadi Ibu juga harap Nafira selalu berbuat baik dalam berperilaku. Baik Bu, saya akan melakukan. Nah, kemudian apa kira-kira pesan dan kesan dari Nafira setelah sesi konseling ini atau bagaimana perasaan Nafira? Sekarang saya lebih ragu karena saya sudah berteman baik dengan Zahra dan saya sadar bahwa masalah yang saya lakukan itu kemarin adalah kesalahan yang sangat fatal Bu. Baik, bagus sekali ya Nafira. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit Bu. Baik, mari Ibu antar ke depan.